Silakan kepada yang bawah. Sebagai kesadaran kita belajar tentang harta, pangkat, jabatan itu cuma titipan. Yang kita miliki ini kan sudah pakai saja, bukan milik kita sebenarnya. Hanya Allah titipkan sementara itu. Jadi tidak ada kesombongan, keangkuhan apapun yang kita miliki. Semuanya cuma titipan saja. Tolong ikhlas ridhonya untuk matanya rapat-rapat agar kita belajar ikhlas ridho bahwa suatu ketika kita pun akan mengakhiri hidup dan menutup mata kita masing-masing. Sudahkah kita belajar untuk mempersiapkan kematian kita masing-masing? Banyak orang yang tidak sadar usia sudah tua dan menyadari akan kematian. Dia tidak mempersiapkan usia sudah lanjut untuk mempersiapkan kematian kita masing-masing. Sedangkan usia itu bertambah dan bertambah, semakin kekuatan kita, energi kita, fisik kita semakin lemah. Dan inilah sesungguhnya kita belajar memperbaiki diri, muhasabah dan merenung perjalanan hidup masing-masing. Dan mohon maaf apabila ada perbedaan pendapat, ada sesuatu yang kurang berkenan, nanti diskusinya boleh setelah acara. Karena saya pernah begini, tiba-tiba ada yang berbeda pendapat, Ustaz, ini kan tidak pernah diajarkan Rasulullah. Tidak apa-apa, kita diskusi. Ini kita ada rujukannya, ada guru saya dari beberapa ulama yang pesantren yang membimbing. Ya, kita mulai. Dan kalau kita membaca, ucapannya tidak terlibat dalam lisan, tapi dalam hati. Cuma baca ya, ikutin saja. Istighfar terlebih dahulu. Terus bacakan, tidak usah berbunyi tapi rasakan dengan sambil dengerin apa yang saya baca. Saudaraku yang dicintai Allah, disayang Allah, diberi Allah, hari ini kita dikumpulkan tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kenikmatan dan kebahagiaan kita semua. Kita belajar merenungkan diri kita masing-masing.
Sudahkah kita belajar mensyukuri nikmat-nikmat Allah, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat? Kita bersyukur menjadi orang Islam karena agama yang dapat menjawab segala persoalan hidup ini adalah Islam. Agama yang dapat menuntun kita hidup lebih bahagia, tentram dan senantiasa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan adalah Islam. Dan kita bersyukur masih banyak orang-orang di luar sana di rumah sakit yang mereka operasi jantungnya, ginjalnya, ada di darah, ada di amputasi. Kita bersyukur masih dapat bersyukur. Mari sama-sama kita belajar setiap waktu dan setiap saat. Dalam usia semakin bertambah, kita berpikir saat kita mau hidup, apa yang kita lakukan kita perbuat dari pagi sampai menjelang. Sudahkah kita belajar bersyukur nikmat-nikmat yang Allah berikan? Sehingga kita semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dari maksiat dan perbuatan manusia. Marilah kita ini berkahi dan kita semuanya mendapatkan kasih sayang Allah dan doa kita mustajab. Kita sama-sama ikhlas rela membaca surah Al-Fatihah. Kepada kekasih Allah, orang yang sangat mulia akhlaknya, pemimpin umat sepanjang masa. Dia sosok seorang suami yang sangat mencintai dan menyayangi istri. Dia sosok seorang ayah yang sangat mencintai dan menyayangi putra putrinya. Dia sosok seorang kakek yang sangat mencintai dan menyayangi cucu-cucu. Dan dia sosok pemimpin umat yang sangat cinta kepada umatnya. Tidak ada pemimpin seperti beliau. Bayangkan saat akan meninggal dunia, yang ingat justru orang lain. Umatnya, umatnya, umatnya. Kita yang ingat umat. Semoga kita belajar untuk mencinta Rasulullah, bukan sebatas kita bersolawat saja, tapi bagaimana kita belajar dari akhlak yang sangat mulia. Semoga kita diberi kesempatan untuk berjalan di mata Rasulullah, bukan mendewa-dewakan amal beliau, bukan memutuskan, tapi bangkit semangat kita untuk menegakkan kalimat ini. Bangkit semangat kita untuk membina masyarakat umat, khususnya keluarga kita terkecil, untuk mencintai Allah dan Rasul. Sehingga di rumah kita tidak jauh dengan Quran, rumah kita, anak-anak kita tidak jauh dengan masjid. Mereka mampu untuk sholat berjamaah, rindu kepada Allah, dan gemar bersedekah berbagi kepada sesama. Dan semoga kita bertemukan Allah, sudah Allah bersama kita. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah pada orang tua yang kita cintai. Sebut orang tua kita yang masih hidup. Silakan sebutkan orang tua kita yang masih hidup. Silakan orang tua kita yang sudah wafat. Allahumma salli wa syafa'a wa ijazah wa salam wa birra wa istiqamah wa istiqamah. Ya Allah, jadikan kepada doa-doa kami dapat menjadi kuburan kami. Tidak ada yang bisa kami berikannya kecuali kami belajar menjadi anak yang saleh dan saleh. Karena kami hakul yakin doa seorang anak dan belajar menjadi anak yang baik, belajar menjadi anak yang saleh dan saleh akan dapat mendapat kuburan orang tua kami. Karena tidak ada yang bisa kami berikan yang kecuali kami belajar dan selalu belajar. Ya Allah, berikan sisa umur kami
bisa membahagiakan orang tua kami yang masih hidup, agar dia bangga punya anak seperti kami. Karena kami yakin sampai orang tua kami bangga punya anak seperti kami, anak-anak kami dan cucu kami pun akan bangga punya orang tua seperti kami. Itulah yang kami harapkan, ya Allah. Berikan kesempatan saat orang tua kami sudah tua renta, kami tidak akan pernah disebutkan tujuan. Tapi kami bangunkan kamar untuk dia hidup bersama kami kumpul di rumah. Sehingga tangan yang kau ciptakan ini pernah menggendong orang tua kami, pernah memandikan, membersihkan air dan kotoran, menyisiri rambutnya, mengganti bajunya dan mengambil makan. Subhanallah. Tidak ada kenikmatan yang tiada taranya yang membuat orang tua kami meninggal dunia, kami menjaga dan dia meninggal dunia di pangkuan kami. Dan tidak ada yang berbeda saat kami bertanya pada mereka sebelum mereka wafat. Ibu, bapak, mama, ayah, umi, abi, bangga tak punya anak seperti saya. Coba kita bertanya pada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Pernahkah kita bertanya pada mereka, bangga tak mereka punya anak seperti itu? Saya jamin Bapak Ibu sekalian dalam mata, saat orang tua kita meninggal dunia dan dia memeluk dan mencium kita dan bangga punya anak seperti kita, saya jamin kita tidak bakal susah. Hidup kita tidak bakal sama-sama. Pasti ada jalan keluar setiap kita dalam kesulitan. Karena doa seorang ibu akan bersama-sama. Alangkah indahnya jika orang tua kita semuanya meninggal dunia dan mampuan dia tersenyum di wajah kita, bangga punya anak seperti kita, dan bisa melafalkan kalimat ini. Kita yang memandikan jasad, memandikan di pangkuan kita yang mengkafani tubuh kita, yang menjadi imam menjelat dengan ribuan atau jutaan orang meninggal jelas orang tua. Begitu nikmatnya saudara. Dan aku yakin seorang anak yang perhatian kepada orang tuanya, saya jamin anak kita dan seluruh cucu kita pun akan perhatian dengan kita. Saya punya sahabat di Amerika di New York. Setiap hari 2 jam dia telepon ibunya di bawah. Subhanallah, setiap bulan dia kirim uang untuk ibunya membahagiakan tinggal saat ibunya semakin kaya dan semakin sukses di sini. Ternyata orang-orang yang sukses adalah mereka yang peduli kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua kita yang sudah wafat. Kadang-kadang kita lupa setiap habis sholat, kita berdoa untuk diri kita, untuk orang lain, tapi orang tua kita sendiri tidak pernah kita doakan. Padahal mereka yang ada di alam kubur hanya